semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal lakuin yang namanya pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan temanya kali ini adalah siapa yang akan datang di kehidupan kamu. Dan buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti gue bakal tampilin gambarnya. Tapi buat kamu yang ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4. Kalian boleh pause video ini, gunakan intuisi serta kata hati kalian. Dan kalau gitu langsung aja kita tampilin gambarnya, ini dia. Oke everyone, so buat kamu juga yang ingin dengar pembacaan pilih kartu seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe dan tetap stay tune. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, kita cek kamu dapat kartu apa. Kamu punya kartu Ace of Staffs dan Ace of Staffs di sini sama dengan Ace of Wands. Gue bakal buka kartu tarot lainnya. Siapa yang akan datang di kehidupan kamu? Oke. Kamu punya kartu The Devil dan juga ada kartu Justice. Dua kartu lagi. Ada kartu Eight of Vessel. Satu kartu lagi. Dan ada juga kartu Seven of Pentacles. Eight of Vessel ini sama dengan Eight of Cups ya. Oke, grup 1. Gue mau ngasih tahu dulu kamu di sini punya dua kartu Major Arcana, ada kartu The Devil dan juga ada kartu Justice. Gue mau ngasih tahu untuk kamu yang dengar ini, perhatikan apa yang akan kalian lakukan karena dari apa yang kamu lakukan itu, kamu bisa mengundang orang-orang yang sebenarnya bukanlah orang yang baik untuk kamu. Karena kartu The Devil dalam hal relationship atau dalam hal sebuah koneksi itu menandakan adanya sebuah ketergantungan dan suatu hubungan yang toksik. Dan tapi di samping kartu The Devil ini juga ada kartu Justice. Gini, kartu Justice ini menunjukkan bahwa apa yang kamu terima, itulah yang kamu dapatkan. Jadi buat kamu untuk grup 1, perhatikan apa yang kamu lakukan, komunitas kamu, serta apa yang sedang kamu kerjakan. Karena aktivitas kamu atau kegiatan kamu di luar sana yang mungkin sedikit kurang positif itu bisa mengundang orang-orang yang tadi gue bilang, jadi akhirnya toxic relationship. Dan gue juga mau kasih tahu di kartu Seven of Pentacles ini. Kartu Seven of Pentacles ini menunjukkan bahwa kamu itu jangan menunggu. Intinya buat kamu grup 1, kalau kamu menunggu seseorang datang ke kamu, yang datang ke kamu itu belum tentu yang baik. Kalau gue baca juga di sini itu kalian nanti akan cepat sih. Proses ini akan cepat. Jadi orang ini cepat datang, tapi kamu juga akan cepat menanggapi. Dan Seven of Pentacles di luar menunggu itu sebenarnya juga mengamati ya. Jadi tidak hanya menunggu saja, tapi ada sesuatu yang diperhatikan. Yang diperhatikan adalah growth-nya atau pertumbuhannya. Sama dengan orang ini, orang di Seven of Pentacles ini yang menunggu atau memperhatikan pertumbuhannya. Itulah yang harus kalian perhatikan, bahwa dalam suatu hubungan yang nanti kalian jalani atau yang kalian ketemukan, perhatikan growth-nya atau perhatikan pertumbuhannya. Apakah kalian menjadi orang yang lebih baik lagi atau apakah dia hanya istilahnya membuat kamu semakin down atau semakin negatif. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Energi orang yang akan datang ke kalian itu seperti apa? Oke, kamu punya kartu Cornucopia. Dan juga ada kartu Goddess of the Moon. Gini. Kartu Cornucopia ini mau dikasih tahu, memang nanti orang yang datang itu terlihat perfect ya. Atau kalau gue baca di sini, terlihat kalau orang ini itu kayak punya segalanya atau nilai plusnya banyak. Tapi sebenarnya di samping nilai positif yang dia keluarkan, di samping hal-hal yang dia tampilkan, mungkin orang ini juga penampilannya sedikit ekstravagan atau sedikit
berlebihan atau fashionable, tapi perlu diperhatikan orang ini itu tujuannya apa ke kamu, karena di sini kamu juga punya kartu Goddess of the Moon. Kartu Goddess of the Moon itu berhubungan juga dengan positivity atau bahkan nilai plus, atau di sini juga berhubungan dengan tujuan. Dan Goddess of the Moon ini juga mau dikasih tahu, selain pertumbuhan yang seperti Seven of Pentacles ini, Goddess of the Moon itu mau dikasih tahu bahwa perhatikan orang ini tujuannya apa mendekati kalian. Karena kalau gue baca di sini, sebenarnya orang ini itu belum tentu orang yang terlalu negatif. Tapi orang ini menjadi negatif saat dia berhubungan dengan kamu. Artinya ada ketidakcocokan yang sebenarnya itu cukup besar, dan keperbedaan itulah yang sebenarnya mungkin nanti bisa masuk ke toxic relationship. Tapi kalau pada dasarnya sebenarnya orang ini itu, kalau dari dua kartu yang keluar ini ya, tidak menunjukkan hal yang negatif. Tapi memang mungkin seperti yang gue bilang tadi, orang ini tidak cocok dengan kamu. Dan perhatikan growth ini tadi ya, perhatikan relationship yang berjalan atau hubungan kalian yang berjalan itu arahnya kemana, apakah lebih positif atau enggak. Oke, next card. Orang yang datang ke kehidupan kalian nanti itu seperti apa? Oke, kamu punya kartu The Green Man. Ada kartu Nine of Wands. Dan satu kartu lagi. Ada juga kartu Other. Gini, seperti yang gue bilang tadi, orang ini itu sedikit ekstravagan ya. Terlebih lagi ada kartu Other di sini. Kartu Other itu menunjukkan bahwa orang ini itu adalah orang yang sangat-sangat stand out, atau orang ini itu adalah orang yang sangat kelihatan dari komunitasnya dia. Orang yang sangat, kalau gue bilang, menonjol lah, sangat menonjol di lingkungannya dia, atau mungkin bahkan di pertemanannya dia. Dan di sini juga ada kartu Nine of Wands Respect. Kartu Respect ini sebenarnya itu mau dikasih tahu bahwa orang ini memang punya kepribadian yang unik ya. Sekali lagi, kepribadiannya dia itu unik. Tujuan hidupnya dia juga unik, dan pola pemikirannya dia juga tidak biasa. Dan ditambah lagi ada kartu The Green Man di sini, yang artinya orang ini itu sangat erat hubungannya dengan manifestasi, atau sangat erat hubungannya dengan seseorang yang punya mimpi-mimpi besar. Dan tapi mungkin bagaimana dia melakukan kegiatannya, bagaimana dia memanfaatkan waktunya, itu tidak sejalan dengan apa yang kamu punya. Tapi gini, dari hubungan ini, kamu bisa mengambil sesuatu yang positif. Terutama di sini ada kartu Goddess of the Moon, ada kartu Respect, dan juga Green Man. Artinya ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari hubungan ini, terutama dengan kartu Green Man ini ya. Green Man ini itu menunjukkan bahwa orang ini itu punya banyak pengetahuan, punya banyak banget ilmu. Ilmu di sini dalam arti mungkin pengalaman, atau bahkan bisa dalam artian dia punya banyak banget pandangan dalam suatu hal, dan kamu bisa belajar dari pandangannya dia. Tapi mungkin memang saat kamu ketemu dengan dia, itu kamu tidak sepemikiran, yang artinya malah nanti ini membuat kamu sedikit down karena perbedaan-perbedaan, terutama karena orang ini pemikirannya unik ya. Orang ini pemikirannya tidak biasa. Tapi yang paling penting di sini itu bukan hebatnya orang ini, tapi bagaimana koneksi kalian nanti berjalan, apakah masuk ke toxic atau enggak. Oke, next card. Next card dari hubungan kalian ini. Apa yang harus diperhatikan lagi, atau apa yang menjadi poin utama yang harus kalian perhatikan? Ada kartu Knighthood, satu kartu lagi. Ada juga kartu Egypt. Oke, grup 1, kartu Knighthood di sini itu menandakan sebuah seseorang yang punya pendirian terhadap nilai-nilai, terutama nilai-nilai yang dia bawa.
seorang knight atau seorang perwira itu dia memiliki nilai-nilai pandangan tersendiri dengan caranya dia bersikap, bahkan dengan caranya dia melakukan sesuatu. Penilaian-penilaian inilah yang harus diperhatikan. Karena sekali lagi, penilaian dia terhadap sesuatu, mungkin orang ini punya penilaian yang tidak selaras dengan kamu, dan ini juga sangat didukung dengan kartu Egypt ini ya. Kartu Egypt ini menandakan spiritual atau spirituality, dan karena adanya di samping knighthood ini dan dibarengi dengan kartu yang lain juga, bisa jadi yang membuat toxic di sini itu justru cara pandang, pola pikir, serta sesuatu hal yang tidak selaras dengan kalian. Dan ini sangat bertolak belakang dengan spiritual kalian atau cara berpikir kalian pada saat kalian ketemu dengan orang ini. Tapi sekali lagi yang mau gue ingatkan di sini adalah bukan seberapa besar orang ini famous atau stand out atau bahkan extravagant atau bahkan sukses, tapi seberapa besar progres dari hubungan kalian atau koneksi kalian saat kalian ketemu dengan orang ini. Jadi, kartu Seven of Pentacles yang menunjukkan orang yang menunggu sesuatu itu bukan hanya menunggu, tapi memperhatikan. Jadi kalau gue bilang, buat kamu di grup 1, ketika orang ini muncul, kalian ketemu dengan seseorang yang ekstravagant atau yang luar biasa, perhatikan pertumbuhan koneksi kalian, apakah kalian menjadi lebih baik atau ada sesuatu dari kata hati kalian atau intuisi kalian yang bilang, udah stop sampai di sini aja. Karena Eight of Vessel ini juga berarti ada sesuatu yang ditinggalkan ya. Ada sesuatu yang ditinggalkan ya, tapi yang ditinggalkan ini itu bisa jadi hubungan kamu dengan orang ini, tapi yang pasti yang ditinggalkan ini adalah sesuatu yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau sesuatu yang sudah tidak sejalan lagi dengan kamu. Dan ini dalam artian bisa relationship kamu ini atau hal yang lainnya ya. Atau justru bahkan kamu yang mengikuti, tapi sekali lagi yang paling utama adalah kamunya di sini. Oke, next card. Grup 1, siapa yang akan datang di kehidupan kamu selanjutnya? Oke, kamu punya kartu The Grave dan juga ada kartu The Sickle. Sekali lagi, kartu The Sickle ini menandakan sebuah hubungan relationship yang toxic ya. Kamu punya dua tanda toxic relationship di sini, kartu The Sickle dan juga kartu The Devil. Dalam sebuah koneksi, The Sickle dan The Devil itu sekali lagi menghubungkan koneksi yang toxic, dan terlebih lagi ada kartu The Grave di sini. Artinya sebenarnya mungkin dari kamu ada beberapa yang sudah ketemu dengan orang ini, tapi mau dikasih tahu seberapa hebat orang ini. Kalau nanti ini adalah toxic ujung-ujungnya, maka tidak ada perkembangan yang signifikan atau tidak ada perkembangan yang akan kamu dapatkan dalam koneksi kalian ini. Gue nggak bilang ada orang ketiga di sini kalau nanti kalian sudah menjalani hubungan dengan orang ini, tapi memang kalau nanti suatu saat hubungan kalian itu tiba-tiba toksik atau kalian menyadari hubungan kalian adalah toksik, maka hubungan kalian itu tidak bisa berkembang lagi. Atau kalau gue bilang, orang ini datang ke kehidupan kamu bukan untuk hal yang permanen. Artinya, seperti yang gue bilang tadi, ada nilai positif lain yang kamu harus ambil dari pengalaman kamu memiliki koneksi dengan orang ini. Grup 1, siapa yang akan datang di kehidupan kamu selanjutnya? Hal penting apa yang harus kalian ketahui? Oke, di sini ada kartu Ace of Swords. Kartu Ace of Swords ini menunjukkan kamu tidak harus menolak orang ini datang ke kehidupan kamu. Tapi memang harus diketahui, begitu nanti hubungan ini mengarah ke toxic relationship, disitulah kamu harus ambil tindakan. Kartu Ace of Swords ini sebenarnya bukan kartu yang mengharuskan no atau menolak sesuatu. Sama dengan kartu Ace of Wands di belakangnya yang bilang bahwa ada kemungkinan yes yang datang yang harus kamu ambil di sini. Tapi tetap harus perhatikan growth-nya, pertumbuhan dari koneksi kalian ini. Jadi, jangan tolak orang ini datang ke kamu karena kamu takut menjalani hubungan yang toksik. Karena kalau gue baca di sini ada sesuatu yang harus kamu ambil dari hubungan kalian ini setelah kalian melewati beberapa tahap dalam koneksi kalian. Oke, grup 1, sampai di sini aja pembacaannya. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kalian.
Dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune. Dan sampai ketemu lagi di pembacaan gue yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu dapat kartu Ten of Swords. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Grup 2, siapa yang akan hadir di kehidupan kamu selanjutnya? Oke, kamu punya kartu Nine of Vessels. Oke, di sini ada kartu Two of Swords, ada kartu Four of Swords, ada kartu The Hierophant, dan banyak juga. Ada kartu Three of Staffs. Staff di sini sama dengan Wands ya. Jadi kamu juga dapat kartu Three of Wands dan ada kartu Wheel of Fortune. Kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant itu bisa berhubungan juga dengan marriage ya, atau pernikahan, atau suatu koneksi yang agak sedikit dalam. Dan kalau di sini untuk kamu grup kedua, kalau gue baca hubungan kamu dengan orang ini nanti kedepannya akan sedikit cukup deep atau cukup mendalam sih kalau gue baca, karena ada kartu The Hierophant di sini. Dan gue juga mau kasih tahu kamu punya kartu Nine of Vessels. Kartu Nine of Vessels ini melambangkan sebuah wish fulfillment atau sebuah harapan yang terwujud. Gue nggak tahu ini bisa datang dari sisi kamu, tapi ini juga bisa datang dari sisi dia, bahwa dia itu mengharapkan orang seperti kamu datang atau kamu mengharapkan orang seperti dia datang. Karena di samping Nine of Vessels ini, Nine of Cups, ada kartu Ten of Swords. Artinya saat kamu ketemu dengan dia, ada suatu hal yang berakhir atau ada suatu hal. Dan kalau gue baca di sini, ini bisa kemungkinan koneksi yang berakhir atau yang ending. Dan kalau ini itu mungkin bisa antara hubungan kamu dengan mantan kamu yang baru saja berakhir, atau hubungan dia dengan mantannya dia. Atau ini juga bisa mungkin saat dia pindah kerjaan atau saat dia menyelesaikan pekerjaannya. Karena di sini punya kartu Four of Swords. Artinya Four of Swords ini menunjukkan bahwa orang ini itu lagi nggak pingin sebenarnya membangun sebuah koneksi. Kartu Four of Swords itu menandakan sesuatu yang istirahat atau yang tidak bergerak. Artinya dia dalam masa healing. Dan tapi di sini itu juga mau dikasih tahu orang ini itu dalam menjalani sebuah hubungan ini itu sebenarnya dia itu terlalu terbawa di masa lalu. Ini antara kamu dengan dia ya. Tapi kalau gue baca di sini sih ini lebih ke dianya, bahwa kalau dia itu melihat ke belakang, dan terlebih lagi ada kartu Three of Staffs di sini yang artinya dia sudah banyak pengalaman-pengalaman dalam hal asmara yang dia itu menjadi kayak memutuskan asmara yang dia inginkan itu seperti apa. Mungkin dia pernah sakit hati sebelumnya, atau mungkin dia pernah merasa dikhianati. Terlebih lagi ada kartu Two of Swords di sini yang artinya dia itu kayak udah nggak mau dengar lagi perkataan orang-orang yang ada di dekatnya. Dia kayak udah nggak mau dengar lagi perkataan-perkataan dari orang lain, terutama dalam membangun sebuah koneksi. Kalau gue baca di sini, dia kayak udah lelah. Tapi saat dia lelah itu, dia ketemu dengan kamu. Makanya kamu itu mungkin dilihat oleh dia, itu adalah sosok yang berbeda daripada apa yang sebelumnya dia lihat. Atau di sini Nine of Vessels ini menunjukkan adanya wish fulfillment, adanya sebuah keinginan yang terwujud, dan salah satu keinginannya dia ini bisa jadi adalah ketemu dengan sosok seseorang yang dia itu melihat sosok tersebut ada di diri kamu. Makanya sebenarnya koneksi ini ke depannya itu bisa cukup mendalam ya. Terlebih lagi ada kartu Wheel of Fortune di sini yang menandakan dia ketemu dengan kamu itu sebagai sebuah awalan atau sebuah start yang baru. Oke, next card. Gue bakal buka energinya. Oke, kamu punya kartu Ascent Possibilities. Dan satu kartu energi lagi tentang energi orang yang datang di kehidupan kamu berikutnya.
ada kartu kontrak. Oke, kartu kontrak. Kartu kontrak di sini itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan kartu The Hierophant ini ya. Dan sini ada absent possibilities yang artinya gini, ada kemungkinan kamu ketemu dengan soulmate kamu atau orang ini adalah soulmate kamu, tapi di sisi lain ada kemungkinan orang ini itu saat ketemu dengan kamu, dia tidak hanya ketemu dengan kamu, dalam artian gak mau terlalu banyak hubungan koneksi, tapi memang ada orang lain yang dia pikirkan saat itu. Memang ada sosok lain yang sebenarnya menjadi pertimbangannya dia, dan ini itu mau dikasih tahu. Mungkin saat kamu ketemu dia, orang ini itu tidak terlalu serius nanggepin kamu. Tapi dalam berjalannya waktu, dengan kamu mendekati dia mendekati kamu, dan hubungan yang selanjutnya akan jadi suatu hubungan yang sedikit dalam, dikarenakan tadi kamu punya kartu The Contract ini dan juga kartu The Hierophant. Tapi yang pasti hubungan kalian nantinya bisa berpotensi untuk lebih dalam lagi kalau memang langkah yang kalian ambil tepat. Artinya saling ada keterbukaan, dan kartu Two of Swords di sini juga mau dikasih tahu bahwa artinya akan ada rahasia yang terbuka, atau artinya juga jika kamu mau saling mendengar satu sama lain, maka nanti hasilnya juga baik. Oke, next card. Kamu punya kartu Nine of Roses, Dedication. Ada kartu Ten of Vessels, Happiness. Dan juga ada kartu Knight of Stones, Horse. Gini. Grup 2. Dengan adanya kartu Ten of Vessels ini, ditambah lagi dengan Nine of Vessels, Ten of Cups, dan Nine of Cups, orang ini bisa menjadi orang yang nantinya membuat kamu bahagia. Dan kalau gue baca, mungkin memang possibility banget orang ini adalah jodoh kamu. Dan tapi di samping itu ada juga kartu Nine of Roses, artinya dedikasi. Dedikasi di sini itu juga berhubungan seperti yang gue bilang tadi ya, kalian mau mengerti satu sama lain, saling mendengar, karena seperti yang gue bilang, orang ini itu pada awalnya tidak terlalu serius dengan kamu, tapi dedikasi di sini juga mau dikasih tahu bahwa memang butuh waktu untuk dia membuka hatinya kembali, dan mungkin ini karena sakit hati yang telah dia rasakan, atau mungkin karena saat dia ketemu dengan kamu, dia itu lagi gak mau pacaran dulu, atau dia lagi tidak mau membangun koneksi asmara. Dan di sini juga ada kartu Horse, Knight of Stones. Kartu Horse, Knight of Stones ini orang yang datang ke kalian ini sifatnya dia setia ya. Orang ini setia. Dan sekali lagi orang ini mau berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya kalau dia melihat sosok kamu sebagai sebuah wish fulfillment atau sebagai sebuah manifestasi orang yang dia inginkan seperti apa, itu nanti dia nggak akan nyerah untuk deketin kamu. Makanya yang tadi gue bilang, orang ini punya kemungkinan yang sangat besar untuk menjadi jodoh kamu. Oke, next card. Grup kedua, apa yang harus diketahui lagi tentang orang ini, atau poin penting apa tentang orang ini, orang yang akan datang di kehidupan kamu. Ada kartu Angels. Dan juga ada kartu Scribe or Writer. Oke, grup 2. Kartu Angels di sini bisa dikasih tahu bahwa sebelumnya kamu itu udah dikasih tanda saat ketemu dengan dia itu ada tanda-tanda khusus. Terlebih lagi kalau orang ini benar adalah jodoh kamu akan melihat tanda-tanda itu. Mungkin kamu akan sering bertemu dengan nomor 1111 atau bahkan tanda-tanda lainnya. Tapi yang pasti, kalau dia adalah jodoh kamu, maka akan dimudahkan kamu ketemu dengan orang ini. Dan di sini ada Scribe or Writer. Scribe or Writer ini juga mau dikasih tahu bahwa orang ini, perjalanan cintanya saat dia ketemu dengan kamu, atau perjalanan asmaranya dia saat dia ketemu dengan kamu, itu punya banyak cerita. Dan dia juga mengharapkan seseorang yang
seperti yang gue bilang tadi ya, yang dia manifestasikan, yang dia harapkan, yang dia inginkan, dan ini bisa jadi orang itu adalah kamu. Dan tapi gue juga mau kasih tahu, script or writer ini juga bisa berarti koneksi jarak jauh ya. Artinya mungkin sebagian dari kamu ada sedikit perjuangan dalam hal long distance relationship, dan ini juga dalam hal koneksi. Tapi hal ini bukan masalah kalau kalian berdua itu seperti yang gue bilang ada dedikasi di sini, artinya akan ada saling pengertian dan juga akan ada kepercayaan dan juga pengorbanan. Terlebih lagi kartu horse di sini juga menandakan seseorang yang sebenarnya mau berjuang untuk mendapatkan sesuatu, atau kalau gue bilang seseorang yang istilahnya mau susah lah untuk mendapatkan keinginannya dia. Oke, next card. Kamu punya kartu The Sun. Oke, kartu The Sun ini melambangkan seseorang yang membawa kebahagiaan, tapi juga melambangkan kebahagiaan yang datang dalam diri kamu. Kalau gue bilang, hubungan kamu dengan orang ini koneksinya membawa kebahagiaan ya, terutama tadi ada kartu Ten of Vessels Happiness di sini. Jadi kalau kamu berhubungan dengan dia, kamu tuh kayak, oh orang ini membuat gue happy loh, dengan gue komunikasi dengan orang ini, dengan gue bicara dengan orang ini, ternyata dia itu membuat gue happy walaupun hanya sesaat, tapi kayak ada sesuatu excitement tersendiri yang kamu rasakan ketika kamu membangun sebuah koneksi dengan dia. Satu kartu lagi. Ada kartu The Crossroad. Gini, kartu The Crossroad itu hampir sama dengan kartu Ascent Possibilities ya, yang artinya ada pilihan lain selain kamu di kehidupan orang ini, tapi di sisi lain ada pilihan lain juga selain dia di kehidupan kamu, dan ini mungkin terjadi saat kamu ketemu dengan orang ini. Karena yang tadi gue bilang, saat mungkin awal-awal orang ini itu tidak terlalu tampak serius, tapi orang ini itu bukanlah orang yang jahat ya. Artinya orang ini memang sudah punya pengalaman asmara, atau bahkan belum sama sekali karena ketakutan dia terhadap sesuatu dalam hubungan asmara. Tapi yang jelas, untuk dekat dengan orang ini, untuk menjalin hubungan yang serius dengan orang ini, itu memang butuh waktu dan serta pengorbanan serta dedikasi lagi kembali di sini. Oke, next card. Gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk final resultnya. Grup 2, apa yang harus diketahui tentang orang ini yang akan datang di kehidupan kamu selanjutnya. Di sini ada kartu Knight of Vessels Reverse. Kartu Knight of Vessels Reverse ini sebenarnya mau dikasih tahu nih. Orang ini itu bukanlah orang yang terlalu romantik ya. Artinya ada ketidakpekaan dari orang ini untuk melihat sesuatu dalam sebuah hubungan asmara. Dan ini tadi mungkin ditandai dengan kartu Two of Swords-nya ini. Makanya buat kamu, hubungan dengan orang ini atau orang yang datang ke kamu ini sebenarnya dia bukanlah orang yang pintar berkata-kata atau mungkin pintar ngegombal, tapi memang ada ketulusan tersendiri di hatinya dia yang kamu nanti bisa lihat itu tidak hanya dari perkataannya. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe, and see you again on my next video. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu punya kartu. Di sini ada kartu Two of Vessels atau Two of Cups Reverse. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Orang seperti apa yang akan datang di kehidupan kamu, grup 3. Sini ada kartu Eight of Staff. Staff di sini itu sama dengan Wands, jadi ini Eight of Wands. Ada kartu The Moon. Ada kartu Page of Vessels atau Page of Cups. Kartu The Hangman, satu kartu lagi. 3, ada kartu Knight of Pentacles.
Oke, grup ketiga. Gue mau kasih tahu kamu punya 2 kartu Major Arcana, ada kartu The Hangman dan juga ada kartu The Moon. Kalau gue baca di sini, kamu ketemu dengan orang ini itu di situasi yang sebenarnya tidak kamu sangka, atau kalau gue bilang kamu ada di situasi di mana kamu tidak bisa berpindah tempat atau tidak hadir dalam situasi tersebut dan kamu ketemu dengan orang itu. Makanya ada kartu The Hangman di sini. Ini mungkin bisa saat kamu kerja, yang dimana kamu tidak bisa menghindari, atau di saat gathering keluarga, atau mungkin hal-hal wajib yang kamu lakukan. Mungkin bisa saat kamu ibadah juga. Dan di sini ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon ini menunjukkan kamu ketemu dengan dia. Pertama kali yang kamu lihat adalah orang ini itu misterius. Orang ini punya kayak banyak rahasia yang sebenarnya dia sembunyikan. Tapi mau gue kasih tahu, di sini kamu punya kartu Eight of Staffs. Eight of Wands ini sebenarnya adalah kartu yang paling cepat dari kartu yang lain. Kartu Eight of Staffs, kartu yang menunjukkan waktu yang cepat dari kartu-kartu tarot lainnya, kecuali kartu Knight of Swords ya. Tapi Eight of Staffs ini juga sebenarnya mendikasih tahu kalau kamu ketemu dengan dia itu ada sebuah proses yang sangat cepat. Dan kalau gue baca, kamu membangun koneksi dengan dia itu sangat-sangat cepat. Terutama di sini ada kartu Two of Cups Reverse. Kartu Two of Cups Reverse ini bukan berarti tidak ada ya, tapi reverse di sini lebih mau dikasih tahu bahwa kamu ketemu dengan orang ini, ada suatu hal yang membuat koneksi kalian berjalan dengan sangat-sangat cepat. Dan ini mungkin kalau gue baca, ini lebih ke arah kamu kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, atau mungkin pada pandangan kedua, ketiga. Tapi yang jelas ada suatu hal yang membuat kamu sangat tertarik dan kamu gak bisa lepas dari vibe atau dari vibrasi orang ini. Dan ini mungkin karena kamu punya suatu pemikiran yang sama atau hal yang sama. Di sini juga ada kartu Knight of Pentacles. Kartu Knight of Pentacles itu menunjukkan sosok yang sebenarnya dia tahu apa yang dia inginkan, sosok yang grounded. Dan ini tuh bisa jadi kamu dengan orang ini itu punya pemikiran yang sama, makanya ketertarikan kamu dengan dia itu sangat cepat terjadinya. Dan ditambah lagi ada Page of Cups. Kartu Page of Cups ini menunjukkan sebuah kartu yang kreativitasnya seseorang dengan kreativitas sangat tinggi. Berarti orang ini itu sebenarnya punya kreativitas yang sangat tinggi. Mungkin dia punya suatu karya yang karyanya itu membuat kamu sangat tertarik. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Grup ketiga. Kamu punya kartu Six Chakra Archangel Metatron. Oke, di sini ada kartu Walking Away Reverse. Oke, grup 3. Kalau gue bicara tentang kartu Two of Vessel ini, Two of Cups itu sangat ada hubungannya dengan Twin Flame. Buat kamu yang masih bingung apa itu Twin Flame, kalian bisa cari, tapi yang jelas Twin Flame itu adalah dua individu yang memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya, di mana tujuannya itu adalah sama. Dan tujuannya yang sama itu datang dari hatinya mereka masing-masing atau kata hatinya mereka. Makanya kata hatinya orang tersebut dengan kamu mungkin klop karena kamu itu ketemu dengan twin flame kamu. Tapi sebenarnya twin flame itu bukan hal yang sangat umum, melainkan twin flame itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Atau kalau gue katakan di sini, twin flame itu tidak semua orang punya twin flame. Dan di sini karena kenapa gue bisa bilang twin flame, karena kamu punya kartu Six Chakra. Chakra ke-6 itu berhubungan dengan third eye kamu, dengan mata ketiga kamu. Dan ini itu dalam artian kamu dengan dia itu sama-sama bisa melihat suatu hal yang orang lain tidak bisa pahami, atau spiritual kalian itu sama-sama bisa mengerti satu sama lain, sama-sama bisa menjelaskan sesuatu hal itu ada atau suatu hal itu terjadi karena suatu sebab dengan pola pikir yang sama. Pola pikir kamu itu sama dari rootnya, dari akarnya. Dan
Ini itu gue juga katakan twin flame. Selain itu karena kamu punya kartu walking away di sini yang reverse, artinya kamu dengan dia ketemu itu memang sudah ditakdirkan ketemu, tidak bisa kalian tolak. Hubungan kalian ini tidak bisa kalian lepas. Hubungan kalian ini karena seperti yang gue bilang tadi, twin flame itu punya tugas khusus. Istilahnya, tugas yang diberikan oleh universe untuk menjalankan suatu misi tertentu di mana misinya itu berhubungan dengan spiritual dan juga humanity. Dan ini dikarenakan kamu dengan dia itu harus menjalankan suatu hubungan. Tapi sekali lagi, twin flame ini itu sebenarnya hubungan yang sangat jarang ya. Gak semua orang punya twin flame, tapi semua orang punya jodoh. Dan twin flame di sini bukan berarti dia adalah jodoh kamu, tapi dimana kamu itu kayak punya koneksi yang erat, sangat-sangat erat dengan orang ini karena mungkin kalian satu pemikiran, kalian punya satu tujuan. Dan mungkin ini bukanlah twin flame, bisa jadi bukan twin flame, tapi kamu merasa sangat punya koneksi yang kuat dengan orang ini di pertemuan kalian yang pertama kali atau mungkin yang kedua, tiga kali. Yang intinya untuk dekat dan punya koneksi dengan orang ini bukan hal yang lama. Tidak kamu jalani dengan waktu yang lama. Oke, next card. Kamu punya kartu Knight of Wands Fox dan juga Ten of Wands Responsibility. Satu kartu lagi. Ada kartu The Green Man. Kamu punya kartu Fox dan juga Responsibility di sini. Dan juga ada kartu Green Man. Gue mau baca tentang Responsibility. Seperti yang gue bilang, kalau gue baca di sini, orang ini itu punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap suatu hal. Bisa jadi kamu dengan dia itu di tempat kerja yang sama, atau kayak punya tanggung jawab yang sama dalam suatu hal. Dan banyak kesamaan antara kamu dengan orang ini, makanya untuk kalian cocok dan membangun koneksi yang dalam itu tidak terlalu sulit. Tapi sekali lagi, orang ini belum tentu twin flame kamu. Bisa sangat punya kemungkinan dia adalah twin flame kamu, tapi di sisi lain juga orang ini itu mungkin adalah orang yang bisa menjadi partner kerja terbaik kamu. Jadi dalam artian bukan hanya soal asmara. Dan di sini gue juga mau baca tentang Fox ini. Kartu Fox ini itu sebenarnya menunjukkan orang ini punya daya tarik yang cukup besar. Daya tariknya dia itu tidak hanya kamu rasakan, tapi juga orang lain. Dan kartu The Green Man ini mau dikasih tahu ketika tekadnya dia sudah pasti dalam melakukan suatu hal, maka tidak ada kata tidak mungkin. Orang ini punya pendirian yang sangat kuat. Oke, next card gue bakal baca apa hal-hal penting yang harus kamu ketahui lagi tentang hubungan kalian ini nanti. Grup ketiga. Kamu punya kartu Trust and Faith. Satu kartu lagi. Ada kartu Communal Living. Oke, grup ketiga. Trust and Faith di sini itu lebih dikatakan kamu percayalah hubungan kamu dengan dia itu pasti nantinya membawa kamu ke suatu titik di mana ada sesuatu yang bisa diambil. Jadi buat kamu grup ketiga, kalau gue baca di sini ada ketakutan tersendiri untuk kamu menjalin sebuah koneksi dengan orang ini. Nanti di awalnya akan ada sebuah keraguan dan juga ketakutan. Tapi trust and faith di sini itu mau dikasih tahu, lawan ketakutan kamu dan cobalah berhubungan atau cobalah punya koneksi dengan orang ini. Karena mungkin karena saking strongnya daya tarik dia, saking strongnya karismanya dia, kamu jadi agak sedikit takut untuk mendekat ke orang ini. Tapi kamu memang harus diharuskan dan tidak bisa walking away, tidak bisa kamu lari dari koneksi ini. Serta di sini ada kartu Communal Living. Communal Living ini juga berhubungan dengan tempat tinggal kamu, dengan lingkungan yang kamu kesehariannya berada di sana. Orang ini bisa jadi tidak terlalu jauh tempat tinggalnya dari kamu, atau ini juga bisa berkaitan dengan kebiasaan atau bahkan
adat-adat yang diserap. Tapi kalau communal living ini sebenarnya lebih kesamaan tempat tinggal, atau kayak kalau gue baca tidak ada long distance di sini. Yang jelas kamu punya kemungkinan yang sangat besar untuk ketemu dengan orang ini di daerah kamu di mana kamu tinggal sekarang, atau di lingkungan kamu yang biasa kamu keluar. Oke, next card. Ada kartu The Moon dan juga ada kartu The Ring. Oke. Kartu The Moon, udah 2 kali kartu The Moon keluar. Di sini ada kartu The Moon di Tarot Card dan juga ada kartu The Moon juga di Oracle. Kartu The Moon itu selain menandakan seseorang yang misterius dan punya sesuatu daya tarik yang mengikat dengan orang lain, atau daya tariknya itu kayak membuat kamu terpikat juga, atau karismanya yang sangat-sangat tinggi. Kartu The Moon sendiri itu sebenarnya adalah kartu yang sedikit sensitif. Kalau gue baca di sini, orang ini adalah orang yang sangat peka ya. Sixth sense-nya dia sangat jalan. Dan spiritualnya dia juga sudah berkembang. Mungkin saat ketemu dengan kamu merasa orang ini itu punya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Atau kalau gue baca, ada old soul, ada sisi old soul-nya dia yang sangat kamu bisa lihat nanti. Tapi The Moon 2 keluar ini itu mau dikasih tahu. Memang, orang yang misterius ini itu membawa sesuatu nantinya yang harus kalian lakukan berdua. Dan The Moon ini juga mau dibilang ada 2 sisi dari dirinya dia yang sebenarnya itu membuat kamu bingung. Ada 2 sisi yang saling bertolak belakang yang sebenarnya mungkin saat kamu dengan dia, kamu tidak mengerti orang ini itu punya 2 sisi yang bertolak belakang tapi bisa menyatu menjadi satu individu atau satu pemikiran. Tapi at the end, dengan berjalannya waktu yang sangat-sangat cepat, dengan kartu Eight of Wands ini, itu kamu akan mengerti pada suatu titik, ternyata orang ini itu seperti ini. Dan tadi gue bilang orang ini belum tentu asmara kamu, tapi ternyata kamu punya kartu The Ring di sini, artinya orang ini punya sangat kemungkinan dia adalah soulmate kamu, atau benar-benar soulmate dan twin flame kamu. Atau kalau gue baca juga, orang ini punya sangat kemungkinan untuk menjalin sebuah hubungan asmara, yang nantinya hubungan asmara itu punya komitmen yang sangat dalam, dan ini bisa ke pernikahan, atau mungkin bisa juga kalian menjalin komitmen yang sangat-sangat erat antara kamu dan dia. Oke, gue bakal ambil satu kartu lagi. Kamu punya kartu Ten of Vessels, Ten of Cups, yang artinya kebahagiaan. Orang ini datang ke kehidupan kamu membawa kebahagiaan. Buat kamu, ini benar-benar sebagian ini tentang jodoh sih. Tentang orang yang bisa memberikan fulfillment kepada kamu atau kepuasan kepada kamu secara spiritual, tapi di samping itu juga membuat kamu bahagia. Oke, sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe, and see you again on my next video. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu punya kartu Nine of Pentacles Reverse. Gue bakal buka kartu tarot yang lainnya. Grup 4. Oke, ada kartu King of Swords. Ada kartu Queen of Swords atau Queen of Wands, ada kartu Nine of Swords atau Nine of Wands. 2 kartu lagi. Ada kartu Ace of Wands. Grup 4, siapa yang akan datang di kehidupan kamu selanjutnya? Ada kartu Four of Swords. Oke, grup 4. Gue mau kasih tahu kamu di sini gak ada major arcana, tapi kamu punya kartu King of Swords dan juga ada kartu Queen of Wands. Gini, kartu King of Swords itu sebenarnya menandakan orang yang punya leadership yang sangat tinggi. Kalau gue baca di sini, orang ini
yang akan datang ketemu dengan kamu antara dia punya jabatan atau dia punya tanggung jawab yang cukup besar terhadap sesuatu dan dibutuhkan leadership untuk menjalankan tanggung jawabnya itu. Dan di sini kamu punya kartu Queen of Wands yang artinya selain dia adalah pemimpin yang baik atau punya leadership yang baik, orang ini punya daya tarik sensualitas serta kreativitas yang sangat besar. Kartu Queen of Wands ini itu berkaitan dengan seseorang yang sangat kreatif dan juga orang yang punya daya tarik sensualitas yang sangat besar. Ini bisa dalam arti appearance atau penampilannya dia yang sangat wow, atau kalau gue baca orang ini punya wajah yang sangat ganteng atau sangat cantik. Dan juga di sini kamu punya kartu Nine of Pentacles Reverse. Gini, kartu Nine of Pentacles Reverse mau dikasih tahu orang ini bukan orang yang terlalu individualistik. Artinya karena dia adalah orang yang cukup menarik dan punya kreativitas tinggi serta orang yang punya kepemimpinan juga tinggi, orang ini itu punya banyak komunitas. Teman-temannya dia banyak dan mungkin kamu ketemu dengan dia salah satunya lewat teman kamu. Dan di sini juga ada kartu Ace of Staffs atau Ace of Wands yang artinya ketemu dengan orang ini memberikan sesuatu hal yang sangat-sangat baru. Bisa dari pandangan kamu, pola pikir, atau mungkin nanti akan ada sesuatu yang diubah, yang dimana berubahnya itu dikarenakan pemikiran kamu juga ikut berubah, serta hal-hal yang kamu inginkan itu mungkin juga akan berubah. Dan alasannya salah satunya karena kamu ketemu dengan orang ini. Orang ini itu orang yang pintar ya. Orang yang punya wawasan yang lebih daripada orang normal lainnya. Dan di sini itu karena ketekunan-ketekunan yang dia jalankan. Selain itu ada kartu Nine of Wands. Seperti yang gue bilang, orang ini itu adalah orang yang punya leadership tinggi. Artinya ada responsibility, tanggung jawab yang cukup besar. Dan kartu Nine of Wands ini mau dikasih tahu. Sometimes dia itu adalah orang yang terbebani karena tanggung jawabnya atau karena semua dilimpahkan ke dia. Kalau gue baca di sini, sometimes orang ini karena punya kekuatan pemikiran yang besar, kekuatan leadership yang besar, banyak orang atau banyak situasi yang digantungkan ke dia, makanya dia itu mungkin saat ketemu kamu, dia itu lagi lelah banget, atau di mana dia lagi istirahat atau lagi rest dari kehidupannya dia atau dari kebiasaannya dia. Makanya di sini ada juga kartu Four of Swords yang artinya ada ketenangan yang dia miliki, ada sesuatu yang diam di dirinya dia saat dia ketemu dengan kamu, dan ini mungkin bisa dari aktivitasnya dia, tapi yang pasti saat dia ketemu dengan kamu, dia nggak lagi terlalu sibuk. Oke, gue bakal buka energi dulu. Di sini ada kartu The Temple-Pad dan juga ada kartu Cornucopia. Kartu The Temple-Pad itu menandakan sebuah kartu di mana ada suatu jalan kebahagiaan dan ada suatu jalan menuju healing. Ini bisa kamu, bisa dia, tapi yang pasti dia lagi butuh yang namanya healing. Dia lagi butuh jalan di mana bisa membawa dia ke ketenangan dirinya dia, atau mungkin hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bahagia. Karena kalau gue baca saat dia ketemu dengan kamu ini, orang ini itu dia tidak terlalu puas dengan apa yang dia miliki. Dia punya banyak hal, sesuatu yang lebih, karena kartu Cornucopia ini juga berkaitan dengan sesuatu hal yang berkecukupan atau kebutuhan yang terpenuhi. Orang ini mungkin punya finansial yang sangat baik, tapi ada kekosongan dalam dirinya dia yang dia butuh healing, dia butuh kayak tempat untuk keluh kesahnya, dan mungkin ini nanti dia bisa dapatkan dari kamu atau kamu bisa bantu dia ke proses healingnya itu. Tapi yang pasti orang ini itu punya banyak teman, orang ini itu punya banyak koneksi, dan banyak orang di sekitarnya dia yang sebenarnya tulus dengan dia juga, mau bantu dia. Tapi entah kenapa dari bacaan ini,
ketemu dengan kamu itu memberikan suatu hal yang sangat-sangat positif atau bahkan pemikiran yang positif, karena Ace of Wands ini tidak hanya untuk kamu ya, tapi juga untuk dia. Artinya ada sesuatu hal yang baru yang dia bisa dapatkan dari kamu karena pemikiran kamu yang unik itu, tapi sebenarnya dia nggak dapatkan itu dari orang lain. Jadi, saat ketemu dengan kamu, sebenarnya tidak ada hal berbau asmara di sini, tapi memang ada yang berkaitan dengan kebutuhan healing dalam hal spiritual atau dalam hal emosional. Dan kalau gue baca di sini, mungkin kamu itu orangnya juga pintar bicara, pintar menuangkan kata-kata. Dari kata-kata kamu itu sebenarnya bisa membantu dia juga. Atau dia menganggap kamu adalah orang yang bisa membantu dia memberikan sebuah ide atau beberapa ide yang sebenarnya dia nggak bisa dapatkan itu dari orang lain. Oke, gue bakal buka kartu berikutnya. Di sini ada kartu Six of Vessels Reunion, artinya orang ini mungkin pernah ketemu dengan kamu dan kamu akan ketemu dia kembali. Ada kartu Kingfisher, King of Rose, artinya saat dia ketemu dengan kamu itu dia sedang mencari sesuatu. Dan yang dicari di sini mungkin bisa dalam artian relationship yang serius, tapi di sisi lain juga bisa dalam arti healing dan happiness ini atau pintu kebahagiaan dia. Ada kartu Endurance. Kartu Endurance ini hampir sama dengan kartu Nine of Wands ya. Karena kartu Endurance ini itu menunjukkan bahwa dia itu bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda daripada apa yang orang lain berikan kepada kamu. Tapi sekali lagi, sesuatu yang berbeda itu sometimes menjadi beban untuk beberapa orang. Dan mungkin kamu salah satunya. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri, terlebih lagi kalau kamu mau bawa hubungan ini ke asmara, ini nanti kamu harus menerima endurance ini. Harus ada yang susah dulu di awal, baru nanti kamu bisa mengerti akhirnya itu menuju kemana, ke temple path inikah atau memang untuk pelajaran aja. Oke, next card. Ada kartu Foes. Satu kartu lagi. Ada kartu Galactic. Gini, grup keempat, dari keluarnya kartu Foes ini, orang ini punya kesepakatan atau punya janji yang dia utarakan sebelumnya. Ini bisa antara kamu dengan dia. Kalau gue baca di sini, kamu sudah pernah ketemu dengan orang ini sebagian besar karena ada kartu reunion di sini, atau kamu sudah pernah ketemu dengan orang ini di kehidupan kamu sebelumnya. Makanya saat kamu ketemu dengan dia, ada koneksi-koneksi yang secara tidak sadar kalian itu sudah punya dari awal. Jadi kayak kalian itu sedikit lebih klop lebih cepat ketimbang kamu ketemu dengan orang baru lainnya. Dan Galactic ini juga mau dikasih tahu kalau universe itu memang harus mempertemukan kamu dengan orang ini. Karena ada janji, ada kesepakatan yang harus diselesaikan. Tapi pada akhirnya, apakah orang ini baik untuk kamu atau enggak, itu memang tidak terlihat di sini ya. Belum terlihat dari pembacaan ini, cuman memang orang ini ketemu dengan kamu itu salah satunya karena ada healing, karena ada jalan menuju kebahagiaan yang dia bisa lihat dengan dia berhubungan dengan kamu. Dan kalau gue baca di sini, ini berkaitan juga dengan spiritual. Kamu sama dia itu punya sesuatu yang berhubungan tentang spiritual, yang dia itu bisa mengambil sesuatu dari pengalaman kamu tentang spiritual. Oke, next card. Grup keempat, ada kartu The Child. Oke, ada juga kartu The Mountain. Gini, grup 4, gue mau ngasih tahu kartu The Child ini bisa jadi kamu dengan dia sudah ada hubungan itu dari kamu masih kecil.
hubungan kamu sampai sekarang mungkin tidak putus, tapi untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih dalam lagi, memang harus ada sesuatu yang terjadi. Dan orang yang datang ke kehidupan kamu ini, itu dia adalah orang dari masa lalu kamu. Dan di sisi lain sebenarnya kartu The Child ini, itu juga sangat berhubungan dengan inner child, atau dimana dia kangen dengan inner child-nya dia, dimana dia membutuhkan itu, dan entah kenapa kamu bisa mengeluarkan inner child dari dirinya dia. Serta ada kartu The Mountain. Kalau kamu mau bawa hubungan ini ke asmara, artinya ada halangan-halangan yang harus kalian lewati, ada rintangan-rintangan yang harus kalian lewati. Jadi perhatikan apakah memang worth it hubungan ini kalian bawa ke jenjang yang lebih jauh, atau hubungan ini hanya sekedar pertemanan, atau bahkan hanya sekedar koneksi yang biasa-biasa aja. Oke, so gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasnya tentang hubungan kalian ini, apa yang harus diketahui. Kamu punya kartu Justice Reverse. Kartu Justice Reverse artinya gini, dia datang ke kamu di saat kamu tidak membutuhkan orang seperti ini datang. Dan ini dikarenakan dia itu datang ke kamu karena dia yang butuh seseorang seperti kamu datang ke kehidupannya dia. Tapi untuk kamu sendiri, kamu sebenarnya tidak terlalu perlu orang dengan tipe seperti ini datang ke kehidupan kamu. Dan kalau gue baca di sini, mungkin kamunya juga belum siap, terutama kamu yang single. Kamu mungkin belum siap ketemu dengan orang seperti ini. Tapi yang jelas, memang sudah waktunya dikhususkan oleh universe dari kartu galaktik ini, artinya ada campur tangan universe yang bermain di sini yang bilang kamu harus ketemu dengan orang ini karena suatu hal. Oke, so sampai di sini aja pembacaannya. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel gue dengan cara subscribe, and see you again on my next video. Bye bye.